Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini kita akan bahas aplikasi turunan trigonometri. Di depan kita sudah ada soalnya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar matematika, teman-teman boleh tanyakan di grup Telegram ini, baik materi SD, SMP maupun SMA. Di akhir video, kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe channel Med TV. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Diketahui fungsi fx sama dengan sin x tambah cos kali sin x tambah cos kuadrat x dikali sin x plus titik-titik dan seterusnya nih. Nah, seterusnya artinya berlaku pengulangan terus ya. Pengulangannya di mana kita lihat barisan ini berupa barisan apa? Ini sin x, ini cos x kali sin x, ini cos kuadrat x kali sin x. Pertama kita coba anggap ini suku 1, ini suku kedua, ini suku ketiga ya, tanda pemisahnya plus di sini. Kita coba bagi dulu U1 bagi U2. Apakah sama dengan U2 bagi U1 ya? Apakah sama dengan U3 dibagi U2? Kita cek. Kalau sama maka dia barisan geometri. Coba kita cek. U2 kalau kita bagi U1, ini berarti kan sin x dibagi U2 nya cos x sin x dibagi sin x. Ini menghasilkan cos x. Kalau U3 bagi U2, ini cos kuadrat x kali sin x dibagi dengan U2 nya cos x kali sin x. Ini coret, cos kuadrat bagi cos, ini jadi cos x. Dan ternyata sama ya. Kalau sama berarti ini merupakan barisan geometri dengan rasionya yaitu cos x. Oke, sampai di sini. Terus kemudian kita lihat fx ini dengan rasionya cos x, ternyata ini merupakan barisan geometri ya dengan rasio cos x. Terus ini titik-titik artinya dan seterusnya, berarti ini merupakan barisan tak hingga. Barisan tak hingga. Nah, barisan tak hingga kita cek lagi nih R-nya ya. R-nya itu dengan cos x itu di antara 0 sampai pi. Artinya cos x, kalau x-nya di antara 0 dan pi, berarti nilai cos x itu berada di antara min 1 sampai 1 tentunya ya, antara min 1 sampai 1. Apa artinya? Artinya R-nya merupakan pecahan ya, pecahan di antara min 1 sampai 1 dengan karena R-nya pecahan, berarti ini merupakan barisan geometri tak hingga. Tak hingga dengan rumus A per 1 dikurang R. 1 dikurang R. Kenapa rumusnya seperti ini? Untuk barisan geometri tak hingga dengan R-nya pecahan di antara min 1 sampai 1. Begini teman-teman. Jadi kalau rumus deret geometri itu kan rumus deret geometri, rumusnya A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, kalau R-nya pecahan, ini tinggal kita balik aja. Jadi Sn A 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Sekarang kalau R-nya itu contohlah R-nya setengah misalkan. Kalau R-nya setengah berarti kita tinjau yang ini. Kalau setengah pangkat 1 ini sama dengan setengah. Setengah pangkat 2 ini berarti 1/4. Setengah pangkat 3 ini 1/8. Setengah pangkat 4 ini 1/32. Kalau teman-teman lihat, makin kesini nilainya makin kecil, makin kecil, makin kecil ya. Jadi 1/32 itu lebih kecil daripada 1/8, lebih kecil daripada 1/4, lebih kecil daripada 1/2. Jadi kalau pangkatnya makin gede, ini makin kecil ya. Ini 1/16 ya, 1/16. Terus ini 1/32, makin kecil. Jadi kalau ini tak hingga,
N nya barisannya tak hingga, maka ini menuju 0. Kalau menuju 0 maka barisan tak hingga itu bisa dirumuskan dengan A 1 dikurang 0 per 1 dikurang R. Jadi yang R pangkat N ini mendekati tak hingga. Seperti ini, jadi A kali 1 A ya, 1 per R. Nah ini untuk rumus deret geometri tak hingga. Sekarang kita lihat ini kan deret geometri tak hingga ya, R nya merupakan pecahan di antara min 1 sampai 1 ya. Berarti sekarang kita tinggal rubah bentuk fx-nya menjadi A per 1 kurang R. A itu suku pertama, suku pertamanya berarti sin X. Sin X per 1 dikurang R. R-nya itu tadi cos X ya. Ya, cos X. Berarti fungsi fx kita bisa rubah bentuknya jadi sin X per 1 dikurang cos X. Nah, sekarang kita menentukan maksimum minimum fungsi naik fungsi turun itu menggunakan turunan. Jadi kita turunkan dulu f aksen X sama dengan turunan dari ini bentuknya U per V ya. Turunan bentuk U per V ini rumusnya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Jadi kalau kita tinjau yang ini, yang jadi U nya itu sin X, berarti turunannya yaitu cos X. Kemudian V nya itu 1 min cos X. V aksennya berarti turunan 1 kan 0, turunan min cos itu min turunan cosnya sendiri minus ya, minus sin. Minus ketemu minus jadi positif sin X. Sudah, kita tinggal menggunakan rumus ini. F aksen X nya sama dengan U aksen. U aksennya itu cos X kali V. V nya itu yang 1 min cos X. Kemudian dikurang V aksen. V aksennya itu sin X dikali U. U nya itu sin X per V kuadrat. V kuadratnya ini ya, 1 dikurang cos X kuadrat. Dan kita kali masuk, ini kali ini cos X kurang ini kali ini cos kuadrat X, terus ini sin kali sin jadi min sin kuadrat X per 1 dikurang cos X kuadrat. Lalu ini cos X minusnya kita tarik keluar, ini jadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X per 1 dikurang cos X kuadrat. Ini jadi cos X, cos kuadrat tambah sin kuadrat jadi 1 ya, jadi ini minus 1 per 1 dikurang cos X. Nah ini kuadrat, ini turunannya. Kalau kita lihat 1 dikurang cos X kuadrat ini kan nilainya selalu positif teman-teman, yang bawah karena dikuadratin ya, selalu positif. Dan cos X nya di antara min 1, cos X nya itu dikurang 1, cos X di antara 0 sampai pi itu nilainya cos X di antara 0 sampai min 1 sampai pi itu dia nilainya untuk cos 0 sendiri kan 1 ya. Terus untuk cos 90 dia 0. Terus untuk naik lagi dia minus ya, minus di atas 90 dia minus sampai cos 180. Cos 180 itu dia minus 1, berarti nilai cosnya itu di antara min 1 sampai 1 nih. Nah, karena ini di antara min 1 sampai 1, berarti kan anggaplah kalau cos X nya itu 0,99 misalkan. 0,99 kalau dikurang 1 itu kan hasilnya tetap negatif ya, negatif. Apalagi kalau cosnya min
0,99 misalkan. Min 0,99 dikurang min 1 kan hasilnya negatif juga ya. Nah, berarti bawahnya positif, atasnya negatif. Maka positif kalau dibagi negatif, ini kan pasti hasilnya negatif. Nah, kalau negatif berarti apapun X-nya, hasilnya pasti negatif nih. Berarti F aksen X itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau F aksen X lebih kecil dari 0, artinya fungsi ini merupakan fungsi turun ya, fungsi turun seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.